Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Mendapatkan istri gila, bodoh, manja dan materialis. Alex mengangkat ponselnya yang berdering. Apa? Tapi bagaimana mungkin, Tuan? Alex begitu terkejut saat mendengar kabar yang diberikan oleh Tuan Agam. Kau lebih baik cepat pergi dan jangan kembali sebelum 1 minggu. Ucap Agam, karena aku dan juga Liam akan menghilang selama 1 minggu. Agam langsung menutup ponselnya. Tapi Tuan... Tut. Tubuh Alex langsung bergetar ketakutan. Saat mengingat bagaimana kemarahan Tuan Boy Arbeto karena misinya yang gagal. Mati aku. Alex segera meninggalkan markas tim Delta dengan terburu-buru, membuat anak buahnya kebingungan. Melihat ketua keamanan mereka pergi begitu saja tanpa satu kata pun. Sementara itu di sebuah ballroom hotel terbesar di Jakarta, kini mulai terlihat sepi setelah beberapa menit yang lalu. Pesta besar, besaran resepsi pernikahan cucu keturunan Kenzo Arbeto telah usai. "B, kau mau kemana?" Dava mencengkeram lengan putranya yang terlihat akan pergi dari ruang ballroom. "Aku mau pulang, bukankah acaranya sudah selesai?" Jawab Boy dengan ekspresi datarnya. "Tidak boleh, kau harus menginap di kamar hotel yang sudah Mom sediakan," ucap Luna. "Mom, please. Aku sudah menuruti kemauan Mom untuk menikah. Sekarang izinkan B untuk pulang," pinta Boy. Luna menatap pada Dava untuk meminta saran, dan setelah mendapatkan anggukan kepala dari suaminya, Luna pun mengizinkan Boy untuk pulang ke apartemennya. "Terima kasih Mom, Dad." Boy melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. "B, tunggu." "Apalagi Mom?" Boy menatap ke arah Mom Luna dengan wajah lelahnya. "Kenapa istrimu tidak diajak, istri?" Boy mengerutkan keningnya, lalu baru tersadar saat menatap wanita yang ada di samping mominya. "Cek, menyusahkan saja," gumam Boy. "Hei, cepat kemari. Hei, putriku itu punya nama, dan namanya adalah Tita Anggara." Geram Bayu, "Kalau saja dia bukan keturunan Arbeto sudah aku tampol mulut kasarnya." "Oh my god, lama aku bisa mati berdiri." Boy menghela napasnya lalu menatap pada gadis yang sudah menjadi istrinya. "Tit, cepat kemari. Tit, namaku Tita bukan Tit." Gerutu Tita dengan mengerucutkan bibirnya. "Cek, cepat kemari atau aku tinggal," ancam Boy. "Ya sudah, tinggal saja," sahut Tita dengan santai. "Anak unta, cepat kau ke sana dan ikut dengannya," bisik Bayu. "Kenapa Tita harus ikut dengannya?" Tita mengerutkan keningnya. "Ya Tuhan." Bayu menepuk keningnya sendiri. "Bukankah sudah pernah ayah katakan
Kalau kau sudah menikah, maka harus ikut tinggal bersama suamimu. Tita terdiam sesaat sambil berpikir. Apa ayah juga ikut? Tentu saja tidak. Jawab Bayu, cepat ke sana. Tapi ayah, sudah cepat sana. Bayu mendorong lembut bahu putrinya. Boy yang merasa kesal karena menunggu lama, akhirnya memilih untuk menghampiri gadis gila itu lalu menggendongnya. Hei, turunkan aku. Tita memukul lengan pria mesum itu. Ayah, tolong Tita. Diam kau. Kalau kau tidak bisa diam, aku akan memakanmu hidup-hidup. Ancam Boy. Membuat Tita langsung diam 1000 bahasa. Ya Tuhan, mereka sangat romantis. Luna menatap ke arah putra dan menantunya. Sangat romantis sekali. Bayu merangkul pundak Luna. Unta, berani kau? Dengan kasar Dava menghempaskan tangan Bayu dari pundak istrinya. Maaf besan bule, tanganku suka keseleo kalau ada wanita cantik dan bening. Bayu tersenyum kaku lalu segera pergi dari tempat tersebut dengan berlari. Apartemen Langham Residen. Cepat turun. Boy yang sudah berada di depan pintu mobil menatap kesal pada Tita yang masih tidak mau turun dari dalam mobilnya. Aku mau pulang ke rumah ayah unta. Pinta Tita, ayah untamu itu tidak ada di rumah, jadi cepat turun. Boy berusaha menahan emosinya, karena ia sadar masih berada di tempat umum dengan pakaian jas pernikahan. Apa kata orang jika mereka tahu seorang Boy Arbeto yang baru menikah sudah melakukan KDRT terhadap istrinya? Kau tahu dari mana ayah untaku tidak ada di rumah? Tanya Tita. Tentu saja aku tahu. Kalau kau tidak percaya, kau bisa telepon orang rumah dan tanyakan apa ayahmu itu ada atau tidak. Ucap Boy dengan wajah yang kesal. Karena baru kali ini ia berhadapan dengan gadis yang sangat manja. Bahkan baby adiknya saja tidak semanja gadis gila itu. Tita tampak berpikir sesaat, lalu mengulurkan tangannya pada pria mesum yang sudah menjadi suaminya. Apa, kau berharap aku meraih tanganmu? Sinis Boy. Turun sendiri, kau itu bukan putri raja yang harus aku bantu untuk keluar dari mobil. Ish, kau itu terlalu percaya diri sekali. Siapa juga yang meminta bantuan turun dari mobil? Tita itu hanya ingin pinjam ponsel untuk menghubungi ayah unta. Tita menggerakkan telapak tangan untuk meminta ponsel suaminya. Turun dulu, nanti aku kasih pinjam. Tita dengan segera turun dari dalam mobil. Lalu menghubungi nomor ayah unta setelah pria itu meminjamkan ponselnya. Namun karena teleponnya tidak diangkat juga, Tita pun menghubungi nomor rumahnya dan bertanya tentang keberadaan ayahnya. Kau benar, ayah unta tidak ada di rumah. Ujar Tita dengan wajah yang ditekuk. Aku bilang juga apa, kau saja yang tidak percaya padaku. Boy segera berjalan masuk ke dalam gedung apartemen lalu memasuki pintu lift. Tunggu aku.
Tita mau tidak mau mengikuti suaminya, karena ia tidak berani untuk pulang sendiri ke rumahnya. Kau tahu tidak ayah unta aku ada di mana? Tita masih penasaran kemana ayahnya pergi. Karena tidak biasanya ayah unta pergi dari rumah tanpa memberitahu Tita. Ayahmu sedang menghitung unta. Jawab Boy dengan asal. Menghitung unta? Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Cek, apa kau tidak tahu kalau ayahmu menjual kau dengan 20 ekor unta? Boy mendengar saat Dava mengatakan, kalau mertuanya itu menerima perjodohan dari orang tuanya. Dengan imbalan 5% saham Kens, DRC dan 20 ekor unta. Menjual aku dengan 20 ekor unta? Tanya Tita dengan wajah yang terkejut. Kenapa? Kau pasti tidak menyangka ayah kesayanganmu itu menjual dirimu. Boy tersenyum sinis saat melihat wajah Tita yang terlihat sangat terkejut. Ayah unta kejam. Tita menghentak kakinya di atas lantai lift. Kau baru tahu ayahmu kejam? Boy semakin semangat untuk memanasi. Tita menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ayah unta kejam mengambil 20 ekor unta untuk dirinya sendiri. Seharusnya ayah itu 10 ekor dan untuk Tita 10 ekor. Boy langsung menjedurkan keningnya ke arah dinding lift. Dengan raut wajah yang sangat sedih dan juga kesal. Sedih karena mendapatkan istri yang begitu bodoh. Dan kesal karena istrinya tidak hanya bodoh tapi juga sangat materialis. Oh my god, salah apa aku ini? Mendapatkan istri gila, bodoh, manja, dan juga materialis. Boy menatap Tita yang terlihat tengah berpikir sambil menggerakkan jarinya. Oh ya, kau itu sangat kaya raya. Kenapa ayah unta hanya meminta 20 unta? Seharusnya ayah itu meminta mobil, rumah beserta isinya, dan... Cukup, berhentilah berbicara. Boy menaruh telunjuk ke arah bibirnya. Ia merasa lelah dan tidak mau mendengarkan ocehan gadis gila itu. Tapi... Shoot. Tapi itu... Tita menarik jas yang dikenakan suaminya. Sudah aku bilang diam. Tapi pintu liftnya sudah terbuka. Seru Tita. Boy yang sedang melamun langsung menatap ke arah pintu lift. Bilang dari tadi. Boy segera keluar dari dalam lift. Dari tadi juga Tita mau bilang. Tapi kau saja yang tidak mau dengar. Tita menggerutu sambil berjalan mengikuti suaminya. Sementara itu Boy yang berjalan memasuki apartemennya. Segera menghentikan langkahnya saat teringat akan sesuatu. Dengar baik. Baik gadis gila, Boy menengok ke belakang tapi tidak menemukan siapapun. Kemana dia? Boy mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Aku di sini. Tita mencondongkan tubuhnya ke arah punggung Boy. Dan Boy yang menengok ke belakang langsung terkejut saat melihat wajah Tita yang begitu dekat dengannya. Kau mengagetkan aku saja. Boy mengusap dadanya dengan perlahan. Duduklah.
Dengan segera Tita duduk di atas sofa. Sambil menatap wajah pria tampan yang kini menjadi suaminya. Dengar baik, aku ingin. Tunggu dulu, kita ini belum berkenalan, namaku. Aku sudah tahu namamu Tita Anggora. Anggara bukan Anggora. Protes Tita. Iya, Tita Anggara. Ih, Tita Anggara. Ketus Tita, kau jangan banyak protes. Sentak Boy, sekarang dengarkan aku. Nanti dulu, aku belum tahu siapa namamu. Tita menyela kembali perkataan suaminya. What, kau serius tidak tahu namaku dan tidak mengenal siapa aku? Boy menautkan kedua alisnya. Ia tidak menyangka ada seorang wanita yang tidak mengenal siapa itu Boy Arbeto. Pria tampan dengan sejuta pesona, kaya, cerdas, dan memiliki banyak wanita. Tidak. Tita menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Oh my god, pantas saja waktu itu kau mengira aku ini supir taksi online. Boy menghela napasnya dengan kasar. Memangnya kau bukan supir taksi online? Tentu saja bukan. Mana ada supir taksi online setampan dan sekaya diriku. Boy menyombongkan dirinya sendiri. Iya juga sih. Tita menatap pria yang berdiri di depannya dari atas sampai bawah. Tapi kenapa mobilmu berhenti tepat di depanku? Tita teringat kejadian beberapa bulan yang lalu saat ia sedang menunggu taksi online. Tita yang sudah menunggu lama sekali, dengan segera masuk ke dalam mobil yang berhenti tepat di depannya. Namun betapa terkejutnya Tita saat ia langsung dipeluk dan hampir dicium oleh pria mesum yang saat ini menjadi suaminya. Aku ingin menjemput wanita yang menjadi teman kencan butaku. Aku kira itu kau karena kau langsung masuk begitu saja ke dalam mobilku. Terang Boy. Oh, berarti aku yang salah naik mobil. Tita menutup mulut dengan kedua tangannya. Itu sudah pasti, dan sekarang dengarkan aku. Tunggu dulu, aku belum tahu siapa namamu. Potong Tita. Ya Tuhan, lama aku bisa mati berdiri. Gumam Boy dalam hati sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ia lalu mengambil ponselnya dan mengetik nama di atas kolom pencarian. Baca ini. Tita mengambil ponsel tersebut lalu membacanya dengan sangat teliti. Jadi namamu Boy Arbeto? Ya, kau seorang pengusaha muda tersukses dan juga pewaris perusahaan besar Kens DRC. That's right. Boy tersenyum dengan pongah. Dan kau juga adalah seorang pria Casanova dengan 1000 wanita. Itulah aku. Boy langsung mengambil ponselnya. Kenapa kau membaca semuanya? Boy langsung memasukkan ponselnya ke dalam kantung jas. Ish. Bukankah kau yang menyuruhku membaca? Gerutu. Diamlah, Tit. Sekarang dengar aku baik-baik. Boy menatap intens wajah wanita cantik dan mungil yang saat ini berstatus istrinya.
Kau harus mengikuti semua aturanku, dan jangan pernah membantah apa yang aku katakan. Kau mengerti? Tita menganggukkan kepalanya walaupun tidak terlalu mengerti. Bagus, sekarang kau ikut denganku. Boy melangkahkan kakinya menuju kamar. Kau itu tuli, aku bilang ikut denganku, ucap Boy setelah melihat Tita yang masih duduk di atas sofa. Tita yang terkejut segera berjalan mendekati Boy dan ikut masuk ke dalam sebuah kamar. Ini kamarmu. Boy membuka pintu kamar tamu dan masuk ke dalamnya. Tita yang berjalan di belakang Boy menelisik ruangan yang didominasi cat berwarna putih. Dan kamarku ada di lantai atas. Ucap Boy. Apa? Pekik Tita dengan wajah yang terkejut. Jika kau tidur di lantai atas, aku tidur dengan siapa? Tentu saja sendiri. Boy melangkah keluar dari kamar tamu. Sendiri. Tita yang panik segera mengejar suaminya. Boy Arbeto, tunggu dulu. B, panggil aku, B. Boy terus berjalan menuju kamarnya tanpa menghiraukan gadis gila itu. B, Tita takut kalau tidur sendiri. Rengek Tita sambil berjalan mengikuti Boy. Aku tidak peduli. Boy terus berjalan memasuki kamarnya. Stop, kau mau apa? Boy menghadang Tita yang ingin memasuki kamar. Mau masuk? Tita tersenyum lebar. Tidak boleh. Ini kamarku dan kau dilarang keras memasukinya. Boy hendak menutup pintunya. Tita mendorong pintu kamar dengan kuat. Hingga membuat Boy terdorong ke belakang. Gadis gila, apa yang kau lakukan? Boy tidak menyangka jika gadis manja itu mempunyai tenaga yang sangat kuat. Maaf. Lirih Tita dengan senyum kaku di bibir. Maaf, kau bilang? Mendekati gadis itu lalu mencengkeram tangan keluar dari kamarku. Boy menyeret B. Tita takut kalau tidur sendirian. Tita berusaha menahan tubuhnya. Tita mohon izinkan Tita tidur di sini. Bersambung.